Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah serta ampunan serta rahmatnya, sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita membicarakan yang kemarin itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya mereka yang bersungguh-sungguh mengharapkan keampunan, mengharapkan keridhaan Tuhan serta rahmat Allah, sungguh akan kami berikan petunjuk kepada jalan keampunan dan keridhaan serta jalan mendapatkan rahmat Allah. Maka hendaklah kita selalu bersungguh-sungguh untuk memperoleh beberapa hal. Di antaranya adalah ghufranuhu, artinya keampunannya Allah Ta'ala. Nah, kita harus bersungguh-sungguh memohon keampunan Allah Ta'ala. Nah, ini sungguh memohon keampunan dari dosa. Nah, kita kan pasti ada dosa. Nah, kita mohon di situ. Nah, karena kalau kita ini berdosa lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tobat, nah ini adalah merupakan ujar Rasulullah au kama qal at-taibu minaz dzambi kaman la dzambalah. Artinya orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang yang tidak berdosa. Nah, ini lembaran yang berikutnya. Nah, makanya kalau orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan kekasih Allah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala at-taibu habibullah. Nah, jadi artinya orang yang tobat itu kekasih Allah.
Nah makanya nih orang durjana. Nah orang durjana ini kalau ia bertobat kepada Allah, benar-benar taubat sehingga melakukan hal-hal untuk kebaikan, beramal salih, nah sehingga ia termasuk juga menjadi kekasih Allah. Dalam Al-Quran apa? Nah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala senang, suka kepada orang yang bertobat. Nah, dan suka kepada orang-orang yang suci. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua adalah itu bersungguh-sungguh untuk memperoleh ridwanuhu, artinya keridaannya Allah. Nah, bersungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan merasa senang hati dalam mengerjakan ibadah, lapang dada menerima apa yang diperintahkan Allah, ridha dan apa yang ditentukan kepada kita. Ini Allah Ta'ala mendoakan kepada kita, sudah reda kita. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamaqal ubudullah birida. Nah, artinya beribadalah kepada Allah dengan ridha, lapang dada. Nah, kemudian pulang yang ketiga adalah hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon rahmatnya Allah. Memohon rahmatnya Allah. Bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah, yaitu dengan memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Artinya sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau kita hendak jalan selamat, itu ada dua macam. Dua macam. Ada melalui jalur rahmat Allah, dan ada jalur syafaat Rasulullah. Jadi ada dua jalur. Rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Jadi rahmat Allah Ta'ala apa? Melaksanakan keparduan yang dipardukan Allah terhadap kita. Laksanakan salat 5 waktu, berzakat, kemudian pula berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya yang dipardukan oleh Allah Ta'ala. Dia bersungguh-sungguh itu agar kita mendapatkan rahmat Allah. Jalur yang kedua adalah dengan syafaat Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, ya Rasulullah nih. Orang yang menghidupkan sunnah. Berarti orang itu adalah barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti ia adalah di alam surga nanti bersama aku. Itu jadi barang siapa cintai lawan Rasulullah, mengikut dengan sunnah Rasulullah, menghidupkan dengan sunnah Rasulullah, karena beserta aku dalam surga. Ini kita jalur selamat kita. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Itu kita hendaklah bersungguh-sungguh yang dua macam itu. Yang keempat, inayatuhu. Artinya bersungguh-sungguh kita mohon pertolongan Allah.
bersungguh-sungguh mengharapkan inayah pertolongan dari Allah dalam menghadapi dan dalam melakukan ibadah serta dalam kesabaran. Kita sungguh-sungguh dalam menghadapi dan melakukan ibadah serta dalam kesabaran. Nah, itu tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti ada jalan karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada jalan-jalan. Nah, adapun jalan-jalan Allah menurut ayat ini ada 4 macam. Kita nih. Nah, menurut ayat tersebut ada 4 macam. Yang pertama, kamalus syariah. Artinya sempurna syariatnya. Yang mana syariatnya? Seperti sholat, puasa, zakat, serta yang lain-lainnya. Ini pada masalah syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu diantaranya jalan-jalan menurut ayat tadi. Nah, perlu diketahui syariat itu ada diucapkan dengan lidah, dikerjakan dengan tubuh. Kan nampak nih syariat. Ucapkan dengan lidah, kerjakan dengan tubuh kita. Ya, sembahyang 5 waktu, bersedekah dan yang lainnya. Nah, itu adalah secara zahir syariat. Yang kedua, kamalut tariqah, artinya sempurna tarikat. Nah, jadi sempurna tarikatnya itu mengamalkan tarikatnya walaupun yang pindik tarikat ini. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tarikat itu diingat dengan pikiran, dikerjakan oleh hati. Nah, ini syariat ini amalan tubuh tadi, sedangkan tarikat, nah itu pikiran yang dikerjakan oleh hati. Nah, kita syariat secara nampak tadi melaksanakan keperluan sunnah-sunnah Rasulullah, menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, kemudian hati, nah ini tarikahnya kita pikiran, ini pekerjaan hati. Oh, sifat-sifat yang tercela umpamanya, nah sombong singkirkan, hilangkan. Nah, diganti dengan sifat apa? Nah, tawadhu. Hubud dunya, di dalam hati hubud dunya singkirkan, hendaklah kita isi dengan apa? Nah, artinya di situ bersifat qanaah. Bersifat qanaah itu ada merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada lagi situ sifat tama. Nah, lalu di situ mengingat mati. Nah, supaya untuk menyingkirkan daripada hubud dunia. Nah, jadi walhasil sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu disingkirkan. Hendaklah kita laksanakan selalu di hati kita sifat yang terpuji. Nah, ikhlas kan sifat terpuji. Nah, jadi tadi ingat dengan pikiran, dikerjakan oleh hati. Nah, jadi insya Allah kalau sudah hati ini bersih, nah lalu nampak di anggota tubuh kita juga bersih. Yang ketiga, kamalul hakikat, artinya
sempurna hakikat, yakni tahqiq dan tamkin. Maksudnya benar-benar keyakinan dan perasaan bahwa diri sebenarnya apakah jasmani, apakah rohani, apa adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tamkin artinya tetap istiqamah, jangan goyang lagi. Bahwasanya batang tubuh kita dan bahwasanya ruh kita tidak lain adalah terbitnya asal muasalnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, jadi orang yang hakikat itu adalah memandang keluar masuk dan naik turunnya napas. Nah, ini hakikat. Nah, jadi keluar masuk dan naik turunnya napas. Nah, mandang. Nah, ingat Allah. Tapi kan lagi diucap tuh, memandang aja lagi, memandang. Kalau yang tadi kan hati, pikiran lo kok, iyalah. Kalau memikirkan, berarti masih jauh lagi. Nah, kalau sudah hakikat, nah itu kita memandang. Nah, kemudian yang keempat, kamalul ma'rifat. Artinya sempurna makrifat atau pengenalannya sempurna kepada Allah, yakni musyahadahnya dan ketahuitannya bahwa yang ada sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang makrifat. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya yang demikian itu makrifat, orang makrifat itu sudah melenyapkan ke dirinya yang ada hanya semata-mata Allah. Lenyap, fana, binasa, istighraq. Yang mewujud tidak lain hanya Allah. Nah, makanya mereka itu, itu adalah zikir mengetahui sekiat-kiatnya. Kan zikir itu kumpulan dari 4 zikir. Nah, jadi kita hendak supaya kita bujur-bujur tuh laksanakan jalan zikir. Nang sudah disampaikan, sudah nang diijazahkan itu laksanakan zikir. Kadang zikir itulah sehingga benar-benar insyaallah akan mendapatkan makrifat kepada Allah melalui zikir. Lalu zikir yang 4 yang mana? Zikir syariat. Zikir syariat itu diucapkan. Nah, makanya para ulama-ulama apabila setelah sholat lalu berzikir untuk berjamaah supaya kita memudahkan. Jangan kita berpanca-panca, duduk tenang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iringi aja. Enggak ada hafal berbuku, bertulisan. Nah, dengan lidah ini la ilaha illallah Allah Allah ataupun apa pujian-pujian kepada Allah taala. Nah, mudah-mudahan apa yang diutarakan di lidah ini selalu mengatakan kalimat
tauhid. Kalimat Allah. Yang kedua ialah zikir syariat. Nah, kalau zikir syariat itu apa? Nah, zikir syariat itu adalah diingat. Nah, hati. Nah, kita begitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati ini nih tarikatnya diingat. Nah, siapa yang berzikir, siapa yang dizikirkan, siapa yang mengingat, siapa yang diingat. Nyatakan. Siapa yang mendengar, siapa yang mendengarkan, siapa yang melihat, siapa yang menggerakkan, dan seterusnya. Nah, ini diingat. Nah, itu tarikat ngarannya. Kan mengingat di mana letaknya? Di hati. Ya, pikiran tadi. Nah, yang ketiga ialah zikir hakikat. Zikir hakikat. Nah, lalu bagaimana zikir hakikat? Dirasa. Dirasa. Nah, jadi letaknya dirasa. Nah, dirasa bujur-bujur. Bahwasannya yang benar-benar yang ada ini tidak lain hanya Allah, dirasa. Karena dengan rasa inilah sehingga kita timbul mahabbah. Begitu timbul mahabbah, lalu bersangatan cintanya kepada Allah, lalu meningkat menjadi syauq, artinya rindu. Jadi zauq inilah lebih dahulu hanya mendapatkan mahabbah, cinta. Tanpa ada rasa maka tidak akan dapat mahabbah atau cinta. Bujurlah. Ayo. Kita nih umpamanya sebagai lelaki lawan perempuan, amun tidak ada rasa, tidak ada zauq lawan perempuan itu, adalah timbul mencintai lawan perempuan itu tidak ada. Begitu juga sebaliknya, perempuan pun dengan lelaki kalau tidak ada rasa, nah tidak akan timbul cinta itu. Jadi dirasa kalau. Nah, jadi dirasa. Mereka itu bermacam-macam cara zikir ini. Kalau zikir nuksabandiyah, nah la ilaha illallah, itu zikir nuksabandiyah. Tergantung kepada pendirinya bagaimana cara orang yang berzikir. Ada juga dengan tenang kayak ini, nanya bujur-bujur merasa. Jangan kita sebas la ilaha illallah, la ilaha illallah lidahnya, tapi kusung hatinya, tapi kusung hakikatnya. Bagaimana dapat wasil kepada Allah Ta'ala? Nah, nanti kita melalui zikir secara secara nampak, diucap dahulu. Nah, begitu sudah kita syariat mantap sempurna sudah. Nah, maka kita tarikah hati. Begitu sudah sempurna hati, lalu hakikat. Nah, artinya apa? Hakikat tadi ialah dirasa anaknya. Nah, timbul mahabbah. Nah, yang keempat ialah zikirnya ma'rifat. Nah, ini. Nah, jadi zikirnya ma'rifat ini apa? Dipandang. Nah, kalau dipandang tuh berhadapan, ibarat sudah tuh lah. Nah, kan sudah merasa. Nah, rasa kalau dipandang. Nah, begitu bermuajahah, berhadap-hadap, bertatap muka, bahasa kita lah. Nah, maka dia akan senang, tenang, bermanja-manja aja lagi. Nah, bercumbu rayu aja lagi. Ya Allah.
Iyalah. Kalau kita nih misalnya secara makhluk nih, bini-bini lawan laki-laki, suami dan istri, nah karena sudah berhadapan umat, nah kan kayak itu. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Nah apabila kita yang demikian itu, insya Allah syirik itu ada lagi. Nah karena sudah terpandang kita. Nah jadi apabila sudah sempurna kita makrifah, ya syirik tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena apa? Nah karena ada lagi yang timbul. Kalau dia merasa keakuan lagi. Nah perlu diketahui tentang syirik. Syirik itu syirik syariat, syirik tarikah, syirik hakikat, syirik makrifah. Nah, lalu syirik syariat adalah menyembah selain Allah. Nah, menyembah berhala umpamanya, ya lah. Nah, nampak jelas terang tubuh ini nah. Menyembah daripada selain Allah Ta'ala, nah maka itu disebut dengan syirik. Nah kemudian syirik tarikah. Syirik tarikat adalah mengingat selain Allah. Kalau kita ingat selain Allah, ini yang mendengar kita, yang melakukan kita dan seterusnya, berarti melakukan kita berarti kita meneh, iyalah. Nah berarti kita mengingat, nah selain Allah Ta'ala kan di hati kita ini karena kita syirik tarikah ngarannya kalau kita mengingat yang begitu. Nah kemudian yang ketiga syirik hakikat. Nah jadi syirik hakikat adalah merasakan selain Allah. Kan tadi dirasa ulah dileh ilah hakikat tadi. Nah apabila kita merasakan selain Allah, nah kalau kita nang merasa, kita nang mendengar, kita nang melihat, kita dan berbicara dan seterusnya, apabila kita merasa nih kita, berarti kita selain dari ya, nama kita syirik itu. Nah kemudian pulang yang keempat, nah itulah syirik makrifah. Nah syirik makrifah adalah memandang selain Allah, memandang selain Allah. Nah jadi apabila kita memandang selain dari Allah Ta'ala, berarti kita syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu hilangkan, lenyapkan. Maka kalau inya syirik ini paling nomor satu dosa besar ialah asyirku billah. Artinya syirik dengan Allah. Nah jadi hilangkan tadi. Nah, pengajaran kita dulu kan tadi apa? Tubuh, iyalah berarti syariat, hati berarti tarikah, kemudian hakikat berarti ruh, sedangkan makrifat berarti sir, rahasia. Nah jadi apabila kita sudah la ilaha, tubuh kita berzikir, la ilaha illallah, tubuh kita, nah sirnakan, hancurkan tubuh, hilangkan tubuh kita, jadikan hati. Nah jadi hati aja lagi, tariklah, urusi di hati, diingat. Oh kitakah
yang berzikir, umpamanya. Kitakah yang berkata, ini umpamanya adalah hilangkan hati kita, lenyapkan, jangan ada lagi di hati. Nah, jadikan ruhnya aja. Ruh ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita meninggal, ruh kemana kembalinya? Kepada Allah. Sedangkan tubuh kita kemana kembalinya? Katana minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan. Kembali ke tanah. Cangkang kita nih. Nah, ruh kita nang hidup ruh. Nah, kemudian hilangkan, lenyapkan ruh pandangan, hanya kepada jadikan sir rahasia. Rahasia apa? Kan rahasia nyatakan kalau kita untuk menerangkan, nah supaya paham, mengerti, boleh aja. Tapi bila sudah mengerti, paham, diam, jangan disuarakan lagi, tidak ada berkelimah lagi. Nah ya, untuk mempaham, bahasa kita padahi. Nah itu itulah puji Tuhan daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matikan jasad dan rohani tadi ialah daripada Nur Muhammad. Nah di situ Nur Muhammad itulah sirnya apa? Aku Tuhan Allah. Nah yang dirahasiakan di mana? Kepada Al-Insan. Al-Insan siapa? Kan Al-Insan itu manusia leh. Artinya Al-Insanu sirri wa ana siru, aku rahasianya. Ya insan ulun pian-pian ini nah ibu-ibu tuh ngarannya insan. Nah, rahasia. Karena Allah Ta'ala itu Allahu nurus samawati wal ard. Nyata Allah Ta'ala nih. Allah tuh nyata senyata-nyatanya, jelas sejelas-jelasnya di langit dan di bumi. Nampak jelas, ngaran kanampakan lo kada kelihatan lagi leh. Kalau tak dinding pada nampak nyata jelas. Baik itu afalnya, baik itu asma'nya, baik itu sifatnya ataupun zatnya, nampak sejelas-jelasnya. Cuma kada kelihatan lagi. Pandangan orang yang kita tak tutup terdinding, sehingga mencari Tuhan kemana-mana, kasih tu kemari mencari Tuhan, berarti bertempat ke Tuhan. Nah jangan tadi jalannya mulai syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Nah itulah dirahasiakan tadi di diri insan. Kenapa yang demikian itu? Nah, karena al-insan ini, tubuh ini merupakan mazhar, sekalian makhluk ini mazhar kenyataannya. Sudah jelas, nampak jelas afalnya, asma'nya, sifatnya, bahkan zatnya. Nah, ini rahasia-rahasia tuh, ya Kak. Nah, kita misalnya melihat, jangan kita nang melihat. Ini pendapat hakikat lah. Nih sudah dilihat di akhbar. Karena berpandang-pandang aja lagi. Kita mendengar, jangan lagi kita nang mendengar. Kan sudah tadi kok lah. Nah, kita berilmu, jangan lagi kita malas berilmu. Hilang, enggak lamanya. Nah, lalu bagaimana nang nyata senyata-nyatanya tadi? Nang dirahasiakan oleh insan. Nah, inilah orangnya sudah berdiam lagi. Hilang toh. Nang syirik, baik itu syirik syariat, syirik tarikat, syirik hakikat, syirik ma'rifah, kali lagi
Karena apa? Karena nyata sudah, nampak sudah jelas. Artinya ada kata-kata kalau orang yang sudah arif billah, orang yang sudah arif billah, ini aja kan lagi salat, kan lagi sembahyang, kan ada kan mendengar macam itu umpamanya benar. Cuma jangan salah pengertian. Kalau orang sudah yang demikian itu, ini kada lagi merasa dirinya sembahyang, ini kada lagi merasa dirinya yang berzikir, ini kada lagi merasa dirinya yang makrifat. Kalau ini ada merasa ia sembahyang, ia berzikir, nah itu syirik. Ya tadi kalau kak berarti makui. Nah kalau orang yang makrifat kepada Allah, tak ada lagi kisah mengingat, ada kisah lagi sembahyang, berzikir dan berinfak, ada lagi. Nah itu karena hilang sudah keakuannya, itu aja. Nah sehingga itulah disebut dengan salat daim ngarannya. Bukan berarti kada sembahyang, punya salat, cuma nya kada merasa salat tadi. Allahu Akbar, zuhur, yang zuhur itu. Maghrib Allahu Akbar, sembahyang maghribnya secara zahir. Namun begitu sudah makrifat, ini kada lagi hilang tadi kan, ya lah. Nah itu bukan berarti kada salat, mereka tetap sembahyang, tapi ia hilang keakuannya. Nah amun mengakui ia yang sembahyang syirik, ya kan tadi. Nah itulah yang dibenahi, itulah yang dihilangkan itu syirik ini. Kalau dosa besar dan kayak apa aja, kalau dapat rahmat Tuhan diampuni Allah Ta'ala. Kalau mati dalam keadaan syirik, mensekutukan Allah Ta'ala, jangan harap selamat di akhirat nantinya. Nah jadi usahakan Bapak Ibu, jangan sampai kita ini syirik. Nah caranya macam apa? Ya tadi matinya kan kiat nang lagi dulu pada kan terbejikir unang 7 laksa amalakan. Tapi masing-masing lah, jangan digabung. La ilaha illallah di lisan dulu. La ilaha, tapi ingat akan di hati tadi juga. Baru la ilaha illallah di hati juga ada. Karena kan beda ulama ini apabila ilaha illallah, karena disuruh ada nabi dan isbatnya dan pengecualiannya. Usia begitu la ilaha habis disuruh mati, nah itu dikhawatirkan tanpa iman. Cuma untuk kita ayo la ilaha illallah. Habis sudah nih, mau 3 bulan sudah nih disuruh nih. La ilaha illallah. Nah apabila sudah habis pian itu hanya di sebelah kiri Allah 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 Allah. Tuh jangan berkalimat lagi. Nah diingat aja. Mari kan tarikat lo tadi zikirnya diingat. Dak-dakan di sini. 70.000 di sini. Nah sebelah kanan pulang. 70.000 pulang. Kemudian di atas kanan pulang sosok nih. Nah, diingat itu aja kan andaknya. Nah, hanya di sebelah kiri, hanya di dada. Nah, supaya kita benar-benar dak-dakan tuh Allah 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 Allah. Nah, jadi ingat. Nah, begitu sudah diingat timbul di hakikat. Nah, pada di hakikat tadi ingatlah di rasa. Nah jangan kita Allah zikir lisan dituturkan dikatakan maka hendaklah juga umpamanya kita nih hendaklah zikir la ilaha illallah Allah Allah diucapkan, kemudian tarikahnya di hati diingat. Nah kemudian di hakikat itu dirasakan
betul dirasakan. Nah, rasakan. Nah, begitu sudah merasa, lalu jika makrifatnya adalah apa tadi? Dipandang. Pandangannya lagi. Nah, apabila sudah dia terbiasa, tenang tuh. Nah, sehingga buktinya kalau orang itu benar-benar dia zikir, baik jasmani atau rohaninya, kalau sebenarnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat ya keadaan hidupnya. Mereka itu dicela, dihina, dicemuuhkan, dia tenang. Pada kandang sesat, ini kan tenangnya. Oh, dipuja, dipuji, disanjung, ya tetap tidak ada tergoyahkan. Kalau misalnya bagi dipuji, wah takjub, membanggakan diri, menyombongkan diri. Kalau ini misalnya sebagai orang kaya raya, umpamanya nih Sidin nih, orang kaya raya, lihat pendermawan. Oh, misalnya dapat ujian cobaan, nah ia itu sabar, tabah, ridha. Nah, itulah bukti orang yang selalu hatinya itu ingat kepada Allah. Nah, ingat tuh jangan pada Allahnya lah. Paham maksudnya tadi? Ali yang sebenar-benar yang berzikir, yang sebenar-benar yang mariat, yang sebenar-benar yang salat itu, ini sudah dilatih akhfa memandang tidak lain hanya ialah semata-mata, tidak ada yang lain. Nah, itu pandangan secara hakikat. Makrifahnya diam, kada diucap lagi, tidak ada berkalimah lagi. Inilah yang sebenarnya. Paham maksudnya? Paham lo kak? Bu? Nah, diam aja lagi, jangan ada lagi berkalimah. Nah, itulah kapahumaan kan baca Quran. Oh, baca Quran kadang hari. Karena ini sudah. Nah, siang sudah. Sedang hatta liwat jam 6. Nah, mudah-mudahan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan oleh Allah nur makrifat kepada kita sehingga kita benar-benar Allah Ta'ala memperkenalkannya kepada kita. Arab tu Rabbi birabbi kita insyaallah waktu dalam husnul khatimah, dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammada wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu minna. Anta al-muqaddim wal mu'akhkhir. La ilaha illa wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allah ta'ala arifin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim innaka antal rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.